Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Episopia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit mengenai antibiotik. Nah, apa sih antibiotik ini? Nah, pengertian antibiotik di sini adalah zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi mikroba jenis lain. Nah, jadi untuk antibiotik ini dia membunuh bakteri, sedangkan zat dalam antibiotika ini itu dihasilkan dari mikroba juga. Dan untuk sifatnya ini, sifat antibiotik itu ada dua, yakni bakterisida dan bakteriostatik. Bakterisida artinya membunuh, dan bakteriostatik itu hanya menghambat. Antibiotik hampir sama seperti vaksin. Hanya untuk vaksin itu lebih ke membunuh virus. Namun vaksin ini ada yang kill dan ada juga yang dilemahkan. Nah, sama seperti antibiotik, antibiotik juga ada yang bakterisida dan bakteriostatik yang membunuh dan juga hanya menghambat saja. Baik, nah yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai mnemonik, yaitu kelas antibiotik. Nah, ada apa saja sih kelas antibiotik? Nah, kelas antibiotik ini ada 10. Yang pertama ada tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, linkosamid, penisilin, cefalosporin, sulfonamid, karbopenem, fluoroquinolone, dan polipeptida. Nah, untuk menghafal semua ini, kita bisa menyingkat nama-nama tersebut menjadi beberapa kata yang mudah kita hafal tentunya. Nah, yang pertama itu tetrasiklin. Kita sebut menjadi teh. Kemudian amalina itu menjadi aminoglikosida dan makrolida linkosamid. Aminoglikosida, makrolida, linkosamid. Nah, kemudian setelah teh amalina itu kan tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, dan linkosamid. Kemudian ada pesek. Apa sih pesek? Nah, ada penisilin, P itu penisilin, C cefalosporin. Di pesek itu penisilin, cefalosporin. Kemudian ada lagi sukar, sulfonamid, karbopenem. Sulfonamid, karbopenem. Flu dan polip. Fluoroquinolone, dan polipeptida. Nah, jadi teh, amalina, pesek, sukar, flu, dan polip. Teh, amalina, pesek, sukar, flu, dan polip. Tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, linkosamid. Penisilin, cefalosporin, sulfonamid, karbopenem, fluoroquinolone, dan polipeptida. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah nama antibiotik dari kelas-kelas tersebut. Nah, yang pertama itu ada tetrasiklin. Untuk tetrasiklin ini, belakang dari kata itu akan ada siklin-siklinnya. Contohnya yaitu tetrasiklin, daksisiklin, minosiklin. Kemudian aminoglikosida itu akan ada belakangnya misin-misinan. Contohnya kanamisin, gentamisin. Kemudian ketiga makrolida. Makrolida ini belakangnya pasti ada tromisin. Contohnya eritromisin. Kemudian linkosamid. Ini belakangnya sama seperti aminoglikosida, ada misin-misinnya. Contohnya linkomisin. Kemudian ada penisilin. Belakang-belakangnya akan ada silin. Contohnya amoksilin, ampicillin, methicillin. Kemudian ada golongan cefalosporin. Akan depannya itu ada
Contohnya cefadroxil, cefixim. Kemudian ada sulfonamid. Depannya itu akan ada sulfasalazin. Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya carbopenem. Carbopenem itu belakangnya ada penem-penemnya, imipenem, meropenem, doripenem. Fluoroquinolon itu ada belakangnya ada oksasin, ciprofloxacin, ofloxacin, dan ada juga ini apa? Ciprofloxacin, naproxen, ada juga polipeptida. Untuk polipeptida ini belakangnya sinsinan. Contohnya itu vancomycin, dapsomycin, telokacin. Nah, itu nama-nama antibiotik per kelasnya. Dan yang ketiga yaitu spektrum dan gram. Nah, bagaimana kita menentukan antibiotik yang digunakan. Nah, itu apabila penyakitnya sudah diketahui, maka bisa kita pilih gram yang antibiotiknya spesifik. Apabila belum diketahui penyebab dari penyakit itu, maka kita gunakan yang spektrum luas saja. Nah, untuk mempermudah atau menghafal dari spektrum yang spesifik, sini bisa kita sebut LAMPO. Ada 4 kelas spesifik, itu ada 4 LAMPO. Yang pertama L, limfosamid, A, aminoglikosida, M, makrolida, O, polipeptida. Untuk menghafal ini, untuk yang limfosamid, makrolida, dan polipeptida itu gram positif. Sedangkan aminoglikosida itu negatif. Nah, setelah 4 kelas antibiotik itu spesifik, ada pun yang luas. Untuk yang luas itu ada tetrasiklin, penisilin, ya. Nah, ini